Ternyata ketika lu punya value yang banyak, artinya bank lu tuh banyak banget nih. Masalah uang, masalah posisi tuh ngikut. Karena apa? Karena lo udah lebih daripada orang lain yang cuman mengejar uang dan posisi. Industri kreatif adalah industri yang menciptakan daya kreatif dan daya cipta seorang individu. Industri kreatif juga dipandang semakin penting dalam pertumbuhan perekonomian. Banyak pihak yang mengatakan bahwa kreativitas adalah sumber daya manusia yang utama. Di sisi lain, memasuki tahun atau abad 2021, perkembangan akan tergantung kepada produksi pengetahuan melalui kreativitas dan inovasi. Gua Ingga Putra, di Pikes gua hari ini, gua akan ngobrolin tentang development bagi orang-orang atau individu-individu kreatif yang ada di balik kreativitas Indonesia bersama Hatching Academy. Tapi sebelum ke situ, gue mau say thank you dulu sama Kopi Sagaleh yang udah menyediakan tempat untuk kita biar kita bisa ngobrol-ngobrol santai di sini. Dan juga gue bakalan mengadakan giveaway. Giveaway-nya nanti term and condition itu ada di sini. Gue akan memberikan sneakers keren dari Ardiles. Nanti lu cek aja terms and condition ada di mana, Gil? Enaknya di mana, Gil? Sini apa di sini? Sini aja. Di sini nih, ada di sini gue. Lo cek term and condition di sini dan langsung pantau di Instagram kita. Kalau gitu kita langsung aja ke Hatching Academy. Udah ada Nana Kundria. Bener? Salah. Nih gue baca dulu. Nana Kuindra selaku iya. Strategic Program Director dari Hatching Academy. Halo Nana. Hai. Sehat kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Nak? Coba sebelum kita mungkin ngobrol-ngobrol santai, gue pengen investor kenalan dulu nama si Nana. Gue deg-degan nih gue. Kenapa nih? Halo semuanya, panggilnya Pinfaster berarti. Pinfaster semua, gue Nana dari Hatching Academy. Salam kenal semuanya. Tapi kalau ngomongin Strategic Program Director itu sebenarnya apa sih? Strategic Program Director, sebenarnya sih ya, kalau di Hatching itu mungkin ya karena ada kata programnya, ya biasanya sih pasti gampangnya yang bikin program lah untuk gitu. Hatching Academy gitu. Bisa dibilang kepala sekolah kali ya? Amin. Amin. Salah satu cita-cita. Yang namanya Hatching Academy itu apa sih, Nak? Oke, mungkin buat semuanya dan buat Ingga juga di sini, Hatching Academy itu apa sih? Soalnya gue yakin pasti juga banyak nih yang nggak tahu ini Hatching Academy apa ya. Karena ada nama akademinya pasti platform edukasi. Betul. Gitu. Tapi Hatching Academy itu sebenarnya mungkin kalau gue bisa bilang tuh kayak jawaban dari keresahan. Keresahan apa gitu? Keresahan dari gue sendiri sebagai seorang pelaku di industri kreatif. Dan orang yang punya passion untuk menjadi seorang kepala sekolah tadi gitu. Jadi memang gue itu dari kecil itu memang suka banget sesuatu yang kayak kalau setiap hari tuh pasti mau cari sesuatu untuk lo hari ini bisa dapat apa ya gitu. Nah semakin gede, ketika udah mulai masuk dunia kerja, gue udah mulai ngerasa kayak oh ternyata kerja tuh bukan cuman kerja doang, tapi lo bisa belajar sambil bekerja gitu. Tapi waktu mungkin di industri kreatif mostly itu jarang banget ada yang provide dari sisi edukasinya atau knowledge-nya lah gitu. Biasanya kan memang ya kita kerja, belajarnya sambil kerja gitu. Nah keresahan itulah yang muncul di gue yang kayak aduh gue pengen sebenarnya kayak mungkin rutin tiap minggu tuh ada workshop, ada training, ada seminar gitu. Nah dari situlah akhirnya gue mikir kayak kenapa nggak coba aja dari gue sendiri, karena satu gue juga suka ngajar gitu, bareng sama anak-anak Hatching lainnya yang juga punya passionnya juga sama gitu. Ayo coba kita, mungkin ada teman yang udah lumayan senior gitu, kita minta ajarin tadinya kita dulu gitu. Ajarin kita mau tahu apa sih minggu ini gitu, misalnya ada tren yang baru, oh ini kenapa gitu. Nah dari situ terus makin lama kayaknya ini lumayan berguna ya nantinya kalau kita bikin lebih besar lagi. Nah makanya datanglah Hatching Academy sebagai platform
edukasi yang serve industri kreatif gitu kira-kira. Jadi buat teman-teman yang ada di industri kreatif gitu ya, kalau mau belajar ya bisa di Hatching Academy. Tapi pas pandemi kemarin tuh gimana dulu, rame nggak? Nah, pas pandemi kemarin tuh mungkin challenge-nya satu, karena ngajar dan belajar itu kan memang lebih efektif tuh biasanya memang offline ya. Karena ada kayak ngeliatin ekspresi, kalau misalnya sebagai seorang pengajar ngeliatin ekspresi dari murid gitu, misalnya kayak mungkin masih bingung atau apa. Nah, online tuh punya challenge yang berbeda lah gitu. Dari yang mungkin offline kita ngajar bisa let's say 2-3 jam, tapi online maksimal tuh 1 jam karena orang sudah mulai jenuh biasanya kan. Nah, di saat pandemi itu kita ngubah semua sistem belajar jadi semuanya online. Nah, karena online yang kita lakukan itu adalah kita ngebatasin jumlah murid. Karena kalau kebanyakan itu pasti nggak efektif juga. Jadi kita batasin sekali online itu hanya bisa 5 orang. Jadi kalau memang mungkin banyak juga orang yang kayak belajar online tuh jadi nanti aja deh gitu. Karena awal-awal pandemi kan mungkin masih kita tuh masih punya hope gitu ya, kayak mungkin 3 bulan lagi, mungkin 6 bulan lagi ya, sampailah 2 tahun gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Untungnya di saat pandemi pun masih banyak orang-orang yang pengen juga nih ikutan kelas-kelas kayak gitu. Kita bikinnya pendek banget sih, jadi 1 jam gitu. Awal mulanya itu kan berarti lu dari yang sebelum kita ngobrol-ngobrol nih offline, berarti lu kan awal mulanya itu sebelum pandemi ya? Betul, sebelum pandemi itu kita bikin tapi belum atas nama Hatching Academy. Jadi masih dari kayak gue dan teman-teman gue yang memang punya passion untuk kayak ayo kita coba yuk bikin sesuatu yang berhubungan sama edukasi di industri yang udah kita tahu, yaitu kreatif industri gitu. Nah, awalnya sebelum ada Hatching Academy kita udah sering bikin seminar online offline gitu yang cuma 15 orang, 20 orang gitu, sampai bikin waktu itu bootcamp untuk tempat kerja gue waktu itu. Jadi bootcamp 4 hari kita kayak karantina gitulah. Jadi 4 hari itu kita bikin seminar dan lain-lain. Itu 2019 tuh ya? 2019. Iya, lagi zaman-zaman itu workshop ya waktu dulu ya? Iya, itu workshop tuh lagi kayak Itu workshop buat kreatif apa gitu kan. Sering tuh ada deh kalau nggak salah tempatnya Jakarta. Kreatif apa ya waktu itu ya? Banyak deh. Iya, banyak banget. Banget. Sampai di daerah-daerah terpencil juga kurang lebih banyak kayak kreatif, acara kreatif buat bikin let's say kayak gambar aja gitu, atau enggak kayak misalkan kelas PR-ing atau kelas kayak yang gitu-gitu. Sempet gue ikut tuh kelas justru karena gue tahu gue nggak bisa menggambar gitu dan kayaknya memang skill di gue di kreatif tuh kayak gue jadinya ikutan. Nah, itu workshop tuh yang kayak melukis gitu tiba-tiba. Rajut. Oh, gitu. Rajut ya, sempet tuh. Sempet ikutan juga. Lagi rame itu sempet masanya itu tahun 2019 ke bawah, itu 2019 kita lagi rame ngomongin soal workshop. Yes, betul. Dan lo juga hadir di situ untuk memberikan edukasi. Keren. Coba gue lihat contekan gue lagi nih. Ini pertanyaan lumayan banyak nih. Oke, rata-rata berarti audiens lo itu kalau kita ngomongin ya, ini kan lo berarti bisa buat profesional dan bisa buat mahasiswa. Iya, nah, kalau rata-rata tuh lo banyak yang mana nih sekarang? Sekarang sih mungkin karena awalnya kita kan mulai dengan online kelas itu, jadi Hatching Academy itu sebulan pas baru kita bikin terus pandemi gitu. Iya, makanya jadi semuanya berubah gitu kan. Jadi semua plan yang udah kita punya juga harus kita ubah gitu, menyesuaikan dengan situasi lah. Jadi kita bikin yang namanya Hatching Academy online class, itu free akses di YouTube. 1 jam. Nah, topik yang kita ambil pun lebih topik-topik kreatif yang tidak terlalu dalam lah gitu. Mungkin kenapa? Karena pertama tuh kita pengen orang tahu juga kayak industri kreatif tuh sebenarnya seperti apa sih. Kalau kita ngebahas yang terlalu teori banget gitu, yang terlalu praktikalnya mungkin yang udah itu dalam sih. Iya, terlalu dalam, orang jadi makin bingung kreatif industri itu sebenarnya ngapain. Jadi kita mulai bahkan dengan topik sesimpel kayak brainstorm untuk anak-anak kreatif yang mungkin bukan yang tepat, yang benar, tapi yang efektif tuh seperti apa. Jadi kita mulai seperti itu. Nah, karena mulainya topik yang seperti itu, makanya yang datang tuh banyak student sebenarnya. Students juga. Dan di awal-awal tuh students datang untuk nonton pun kita nggak apa-apa, karena di industri kreatif sendiri kita juga butuh students untuk menjadi next talents di industri kreatif ini sendiri gitu. Tapi literasi yang lo kasih ke student tuh pasti beda dong sama yang profesional? Beda. Yang profesional kita juga ada gitu, tapi itu bentuknya bukan 1 jam, bukan live juga, bukan di YouTube, tapi memang 3 bulan gitu. Jadi memang
secara spesifik mereka mau belajar apa. Misalnya copywriting gitu. Copywriting udah sangat spesifik di industri kreatif gitu kan. Nah itu yang kita kasih course-nya 3 bulan gitu. Dan yang ngajar juga udah teori juga ada, praktikal juga ada. Iya tuh sampai gitu. ada Lembu ya kalau nggak salah yang ngajar. Iya, Lembu sempat ngajar di online class. Di mana sih Lembu sekarang? Fortune ya? Enggak, Lembu sekarang di FCN juga. Oh, iya. Oh gitu, iya. Halo Mas Lembu. Halo Mas Lembu. Tapi gue masih penasaran nih kalau misalkan kita ngomongin mahasiswa gitu. Gue sempet sekali gitu gue ngeliat di Instagram lu sempet mention tentang program internship. Yes. Itu gimana sih? Nah, program internship mungkin kalau di luar sana ngelihatnya ya ini mungkin program mencari anak intern gitu ya. Bahasa ini translation-nya kan seperti itu. Yeah. Tapi kenapa program internship ini kita buat? Kalau misalnya orang yang udah lama nih di industri kreatif itu tuh pasti tahu banget yang namanya cycle buruknya industri kreatif itu adalah talent yang selalu loncat ke sana kemari gitu. Kenapa bisa begitu? Karena industri kreatif itu talentnya itu bisa kita bilang makin kesini tuh makin langka gitu. Kenapa sih makin langka? Padahal banyak banget mungkin anak-anak yang udah passion dan driven by creativity gitu kan. Kenapa sih untuk industri ini tuh kok susah banget nyari talent gitu? Karena ketika ditanya gitu, misalnya waktu itu ke salah satu kampus ditanya, nanti kalau udah lulus mau kerja di mana gitu. Pasti semuanya jawab startup keren lah gitu. Iya. Kenapa sih pengen kerja di startup itu gitu? Pasti jawabnya iya karena iklannya, campaign-nya atau apanya tuh bagus-bagus gitu. Tapi tahu nggak sih yang bikin itu siapa? Nah mereka akan jawab ya perusahaannya kali gitu. Padahal di belakang itu ada industri kreatif atau kreatif agency atau apapun butik dan lain-lain itu yang bekerja untuk menghasilkan output keren itu. Yang memikirkan gitu. ide-ide Iya, kreatif nah itu yang kita lihat gapnya ternyata di situ. Makanya banyak anak-anak muda itu akhirnya lari bukan ke kreatif industri seperti agency ataupun advertising ataupun apapun itu, tapi lebih ke perusahaannya. Nah yang akhirnya pas di perusahaan mereka ngerasa oh kok nggak ikutan ya bikin kayak gitu karena ya memang mungkin pengetahuan mereka untuk ini kerjanya apa tuh belum terlalu ke expose lah gitu. Nah makanya kayak tadi apa ya pertanyaannya ya aku sampai lupa gitu. Program internship ya. Nah makanya program internship ini tuh kita buka juga untuk anak-anak kuliah supaya mereka tuh bisa langsung terekspos sama dunia kreatif tuh sebenarnya seperti apa. Jadi mereka benar-benar tahu kalau copywriter tuh kerjain apa sih. Kalau mau jadi strategis tuh kerjain apa. Kalau mau kerjain yang brand communication tuh ngapain gitu. Nah makanya itu yang kita buka supaya ketika program internship ini udah berjalan terus, kedepannya tuh nggak ada lagi tuh yang loncat-loncat, nggak ada lagi yang ambil aja deh dari perusahaan itu, ambil aja karena mungkin beberapa tahun belakangan ini yang terjadi adalah seperti itu. Comot-comotan gitu. Comot-comotan. Tapi kalau anak-anak kuliah ini gitu, lu bagaimana lu ngasih tahu ke anak-anak kuliah ini bahwa lo ada loh program ini gitu loh. Oke. Apakah lo terjun ke kampus-kampus lo promosiin misalnya? Iya kayak gitu. Kalau yang ke kampus-kampus itu sebenarnya ada di plan-nya. Cuman itu kita tuh pengennya tadi bikinnya offline. I see. Karena kalau online lagi-lagi pasti jumlah orang yang bisa ikutan dalam online call itu dan lain-lain pasti terbatas. Betul. Jadi biasanya karena gue sendiri juga kadang bawa seminar untuk kampus-kampus. Nah di situ gue juga kasih tahu. Jadi kayak kalian ada yang mau internship dan penasaran nggak sih sama kreatif industri gitu, nanti tunggu aja, save aja nomor gue, email gue gitu, nanti kalau udah buka gue akan kasih tahu gitu. Tapi lumayan tuh ya, berarti anak-anak mahasiswa lumayan banyak yang tertarik. Cerita menarik gini loh, gue pernah punya temen gue, salah satu bapaknya ceritanya, orang tuanya konglomerat lah ceritanya gitu. Oke. Gue pernah tanya gitu kan, lu next time lu kalau lu udah lulus kuliah lu mau kerja di mana gitu. Padahal dia bisa aja ngikut sama bokapnya atau nyokapnya gitu. Enggak, gue pengen di Gojek. Iya. Atau, kenapa gue di Gojek gitu kan? Kenapa lo nggak ikut sama bokap lo atau gimana gitu? Enggak, gue lebih senang dunia-dunia kreatif kayak gini. Jadi kayak memang industri kreatif ini tuh memang memberikan apa ya? Nggak usah jauh-jauh, ada teman gue satu di sini juga. Kenapa dia senang banget sama digital marketing gitu kan? Karena memang banyak yang bisa gue gali di sini nih. Betul. Passion gue di saat gue kerja menggunakan hati gue, energi positif gue tuh akan keluar. Iya. Setuju kan tapi lo? Setuju banget. Tapi kalau ngomongin soal
Tadi gue lupa, gue mau nanya apa sih tadi? Gitu. Kita kayak lupa-lupaan nih di sini. Oh ya, ini kalau misalkan anak-anak mahasiswa ini mereka itu ikutan internship program, ada nggak sih benefit kalau misalkan lo abis ikut kelas dari Hatching atau abis ikut internship program itu dapat benefit kayak lulusan dari Hatching Academy itu lo tiba-tiba ini dia lulusan di Hatching nih, Iya, atau mungkin lo inkubasi dari perusahaan salah satu perusahaan gitu? Itu iya, sebenarnya karena kalau mereka kan program internship itu 3 bulan ya kalau di Hatching. Nah selama mereka internship 3 bulan itu, mereka tuh akan dapat kelas-kelas dari Hatching sesuai dengan posisi mereka saat internship. Misalnya kita tahu, oh internship ini kita bagi dari yang marketing, terus yang copywriting, terus yang desain misalnya. Nah itu tuh kita bekali juga mereka dengan ilmu-ilmu untuk supaya pas mereka intern dan setelah mereka intern mereka tuh punya skill yang sama dengan orang-orang yang udah siap bekerja gitu. Dan salah satunya pasti ketika mereka udah intern di beberapa perusahaan kita, mereka pasti akan kayak ini jadi gimana gitu karena biasa kan intern semua datangnya dari Hatching diurusin lah gitu. Nanti kita akan tanya ke perusahaannya apakah memang anak ini misalnya copywriting gitu. Lagi butuh nggak copywriter kemarin kan ada nih gitu. Iya kemarin kan ada gitu. Jadi buat investor yang masih kuliah gitu kan, kepikiran seneng sama dunia kreatif industri gitu kan, coba langsung ke sini ketemu sama Ibu Nana, Ibu Coffee. Di bisa lihat infonya di @hatching.academy di Instagram. Masuk Pak. Gue lihat lagi contekan gue. Oke. Tapi kalau misalkan ngomongin kampus promote udah oke. Dari sisi profesional sekarang. Dari sisi profesional itu kalau kita mau join kelas gitu ya, itu kelas-kelasnya spesifik banget kah atau? Kalau kelas yang untuk professionals itu lumayan spesifik sih, tapi kita mulai dari biasanya industri kreatif tuh akan memerlukan apa, yang kira-kira semuanya tuh bisa ada lah kesempatannya gitu. Jadi yang pertama kita buka tuh ada digital marketing. Copywriting sama art directing ini yang berhubungan sama visual gitu. Nah, kenapa 3 ini yang kita buka di batch 1? Karena 3 ini tuh kalau misalnya nggak ngomongin advertising ataupun kreatif butik itu bisa di mana-mana kok gitu. Karena sekarang udah banyak banget brand yang perusahaan-perusahaan startup juga yang udah bikin digital sendiri. Nah kalau udah punya digital sendiri, biasanya pasti mereka akan punya tim digital marketing sendiri. Nah dari situ makanya modulnya pun kita kasih sebenarnya nggak terlalu yang sangat agency atau nggak sangat yang kayak cuman agency doang nih yang bisa pakai, enggak juga gitu. Tapi kita kasih juga modul-modul yang mereka bisa apply ketika mereka kerja di brand atau di perusahaan-perusahaan lain kayak gitu sih. Menarik ya, berarti lo tadi sempat juga mention ngomongin soal ini kan berarti tadi yang barusan lo bilang adalah kelas yang berbayar gitu. Yes, betul. Nah kan ada juga kelas yang free gitu. Betul. Lo pernah dengar gak sih dari mereka gitu, kira-kira apa sih harapan mereka gitu setelah mereka ikut kelas lo gitu? Oke, jadi kebetulan karena batch 1 itu kelas digital marketing itu kelasnya gue juga gitu. Jadi gue juga ngajar di situ. Nah, biasanya setiap sesi, karena kan itu ada 12 pertemuan. Di setiap pertemuan tuh gue bertanya kayak, oke, hari ini kita kan belajar seperti ini. Nah, ada nggak sih yang bisa kalian apply? Karena mostly kan professionals ya. Waktu itu ada di kelas gue 1 masih mahasiswa ada gitu. Ada nggak sih yang bisa kalian apply nih kira-kira gitu. Terus mereka kayak, oh coba deh nanti lihat minggu depannya gue akan tanya. Dari modul yang kemarin, udah ada yang bisa di-apply belum? Kadang ada juga yang share kayak, oh ada kak aku kemarin pakai ini untuk ngerjain project aku yang ini, ternyata bisa apa segala macam. Nah jadi itu sebenarnya tergantung mentor dan pemberi materinya juga gitu untuk make sure kalau apa yang mereka mau tuh bisa gitu. Karena kadang orang satu kelas 5 orang gitu misalnya, bisa aja beda-beda nih. Ada yang cuman kayak, oh sebenarnya aku cuman pengen tahu biar ketika aku kerja sama tim digital marketing, aku bisa mengerti apa yang mereka mau. Itu kan beda. Tapi ada juga, oh iya kak, aku setelah keluar dari sini, aku pengen bisa langsung kerja jadi seorang digital marketers gitu. Nah itu tuh yang kita punya trackingnya lah gitu. Jadi kayak, oh apakah anak ini udah bisa gitu. Dan sampai sekarang pun setelah kelasnya selesai pun tetap gue tanya gitu. Jadi gimana gitu, apakah udah mau apply belum nih? Kalau mau apply, kadang dia nanya, kak kalau aku mau apply biar
kelihatan keren dan Asik. bisa ke spotlight nih gimana gitu. Nah karena itu salah satu benefit yang mereka juga kan mereka udah bayar gitu. Iya. Jadi bukan cuman kayak bayar terus kita kasih modul ya udah gitu, tapi memang tujuan hatching dari awal adalah membantu setiap individu itu memang ujung-ujungnya ya lo harus dapat apa yang lo mau tadi gitu. Yes. Gue pernah sih ikut salah satu kelas gitu kan, kelas PRing dulu, karena kebetulan gue juga memerlukan kelas PRing juga. Ibu paham lah gue ya. Mereka tuh pada saat gue apply gitu, mereka nanya, lo kenapa perlu kelas ini? Oke. Mereka akan tanya gitu, oh karena gue mau nyari kayak gini. Mereka akan ngasih gue yang kayak, oh better lo ngambil kelas ini aja. Ya. Sama di Hatching Academy. Betul. Oh. Kadang kan ada yang masih bingung ya gitu ya, kayak aku tuh sebenarnya kerjaannya tuh desain gitu misalnya, tapi aku tuh pengen banget belajar digital marketing gitu. Nah aku bingung aku harus kayak gimana ya. Nah itu biasa memang kita interview lagi anaknya gitu. Tapi setelah dari sini kamu pengennya kemana? Atau kamu mau tahu dulu digital marketing nanti baru kamu desain. Nah itu nggak apa-apa kalau memang dari awal interestnya untuk tahu dulu, nanti dia baru memilih, itu juga kita bantu. Oh ternyata nanti dia nanya, Kak menurut kakak dari, kan kita ada tugas gitu kan, dari tugas ini aku bisa nggak gitu, atau gimana, atau aku harus belajar lagi atau apa, itu memang dari situ udah kita kasih tahu gitu. Jadi emang care banget ya si Hatching Academy ini ya. Dari A sampai Z diurusin loh, beneran loh. Iya. Kedepannya bakal ada project. Kedepannya bakal ada project apa sih? Kedepannya kita lagi siapin kalau untuk eksternal itu yang pastinya kalian semua yang sekarang lagi di kampus mahasiswa-mahasiswa, kita lagi siapin untuk roadshow ke kampus-kampus juga gitu untuk kenalin Hatching Academy itu sendiri, plus kita lagi pengen bikin program sama kalian-kalian yang lagi menjadi mahasiswa. Jadi ditunggu aja ya. Iya deh, ada benefitnya loh kalau masuk Hatching Academy. Betul. Luar biasa. Tapi kalau misalkan ya, sekarang kita ngomongin, tadi gue ngomongin apa sih? Oh tadi gue udah ngomongin next project gitu kan. Yang baru ini kan terakhir kan program internship gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan ditanya, ini tuh merupakan edutech nggak ya? Kalau edutech mungkin berbeda ya gitu. Kenapa gue bisa bilang berbeda? Karena kita sendiri tuh bikin modul juga. Ya. Kita bikin platformnya, tapi memang belum ada aplikasi ataupun website yang menaungi semua konten-konten itu. Makanya mungkin dari sisi gue nggak bisa bilang ini edutech gitu. Tapi as a platform iya gitu. Dan yang kita fokusin mungkin bukan lebih ke bentuk dari platform itu yang nantinya jadi aplikasi atau jadi website atau jadi apa, tapi lebih ke kontennya dulu nih. Betul. Modulnya dulu, karena mungkin banyak di luar sana yang punya kelas juga, mungkin mereka juga ikut kelas lain, tapi gimana caranya kita tuh bikin modul bukan cuman untuk jualan, tapi kita bikin modul yang bisa memang memenuhi apa sih kebutuhan mereka semua ini. Betul. Gitu. Jadi memang fokusnya masih ke situ dulu sih. Kedepannya tapi lo ada kepikiran ya? Ada, kedepannya akan ada, karena memang teknologi itu nggak bisa dibohongin ya gitu. Seiring berjalannya waktu, perkembangan digital dan teknologi itu nggak bisa kayak gitu. Iya, benar. Harus dilihat juga dan harus kita combine juga nih, karena itu lumayan membantu gitu. Banyaklah edutech yang sebenarnya udah gede banget dan impact-nya juga gede banget. Gitu loh. Jadi memang kalau kedepannya ke sana ya gitu. Amin. Mau nih, gue tanya lagi nih ya. Munculnya disrupsi teknologi digital yang mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Nah, kira-kira menurut lo, in the next 5 years? In the next 5 years. Kira-kira bakal kayak gimana? Edukasi dan yang teknologi digital ini gitu ya. Next 5 years. Ini mungkin dari perspektif gue ya gitu. Kalau misalnya ngomongin industrinya gitu, ya pasti semua edutech itu akan menjadi landasannya ya gitu. Akan menjadi landasan di edukasi apapun. Mungkin bukan cuma kreatif industri, tapi sekolah bahkan ke depannya. Tapi kalau dari sisi gue tuh ngelihatnya 5 tahun ke depan, edukasi itu harusnya tidak sesusah ini untuk diakses. Karena kenapa gue bilang susah? Karena untuk gue sendiri, gue itu ada plan memang untuk memperkaya pengetahuan gue lagi dengan sekolah gitu. Dengan adanya edutech dan lain, apakah membantu? Iya. Tapi masih ada hiccups-nya lah, masih ada proses yang kayak
duh ini tuh harusnya nggak kayak gini ya, atau keribetan ini tuh harusnya nggak terjadi. Dan mungkin pernah dengar quotes di mana education should be free gitu kan. Nah, gue berharapnya 5 tahun ke depan education kita tuh bisa lebih mudah diakses, yang pastinya free access untuk semua kalangan yang ada di Indonesia. Gue ngomongin Indonesia dulu gitu, karena Indonesia sendiri edukasi kita juga belum semudah itu untuk diakses. Tapi gue berharap dengan adanya teknologi digital, 5 tahun ke depan edukasi kita itu udah kayak makan lah gitu. Amin. Amin. Tapi kalau ngomongin free ya, mengeluarkan uang untuk ikutan kelas edukasi, menurut itu sebuah investasi atau bukan? Oke, ini tuh banyak banget menjadi perdebatan ya, kok kayak mau belajar mesti bayar gitu, kok ini gitu. Kalau dibilang apakah itu investasi, gue selalu bilang iya. Apalagi untuk kalian yang masih muda gitu, yang masih pengen cari tahu gitu, kayak mau kerja di mana, mau kerja apa dan lain-lain. Gue selalu kayak berpesan lah gitu, gue bukan siapa-siapa gitu, tapi gue mau berpesan aja. Kalau ketika kalian udah mau mulai kayak kerja, mencari pengalaman dan lain, jangan pernah yang dicari pertama adalah uang. Yes. Kedua, jangan pernah mencari posisi. Yang dicari itu adalah bank dulu nih, untuk nabung dulu di bank kalian gitu. Yang ditabung apa? Yaitu knowledge. Pengetahuan kalian. Kenapa? Karena dalam mungkin ini karena sesuatu yang nggak instan ya gitu, dan nggak tangible gitu outputnya gitu. Jadi orang tuh kayak gue belajar nanti dapat apa, nanti nggak tahu bisa apa dan segala macam. Tapi percayalah, selama gue mencari pengalaman dalam bekerja ataupun apapun itu salah satu hal yang gue sangat rasakan adalah ternyata ketika lu punya value yang banyak, artinya bank lu tuh banyak banget nih. Masalah uang, masalah posisi tuh ngikut. Karena apa? Karena lo udah lebih daripada orang lain yang cuman mengejar uang dan posisi. Ketika lo disandingkan, ini gue ngomongin kasus nyata deh gitu, CV gitu. Ketika ini perusahaan kan kalau ngerekrut orang CV ya gitu, dia mana mau tahu kayak kamu sekolahnya punya banyak teman atau enggak, kan enggak gitu. Tapi ketika datang CV, oke, yang ini ternyata skillnya bisa begini-begini, yang ini sama nih skillnya gitu. Tapi yang ini tiba-tiba minta, ini kalau mencari uang ya, ini minta sekian, yang ini minta masih aman gitu misalnya secara company ya gitu. Ketika di interview ternyata yang ini bank knowledge-nya tuh udah tinggi banget gitu. Sebagai perusahaan tidak menutup kemungkinan siapa yang akan dipilih, nggak mungkin dong pilih yang lebih mahal gitu. Pasti yang ini, dan company yang baik juga pasti bisa mengapresiasi itu. Ketika lo masuk ternyata anak ini ternyata pinter banget dan harusnya lo nggak di situ, lo harus lebih gitu. Nah banyak kok industri atau perusahaan kreatif tuh yang udah melakukan itu. Kalau anaknya emang pinter pasti akan diapresiasi. Makanya gue selalu bilang jangan pernah mengejar uang dan posisi, tapi tabunglah dulu diri kalian itu dengan knowledge dan value. Gitu. Luar biasa. Gila. Gue minum dulu Ibu kalau gitu Bu. Silakan. Kayak diceramahin ya? Enggak ya? Enggak, tapi benar, menarik. Ya. Gue setuju soal itu. Jadi yang penting itu value lu. Value, betul. Tapi kalau gue masih mau ngomongin investasi, boleh nggak? Boleh Boleh banget. Ya? Boleh. Lo kalau investasi nih, ngomongin investasi, lo udah investasi nggak? Investasi dalam bentuk apa nih? Yang menghasilkan uang kah atau yang menghasilkan tadi? Yang menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang, yang pasti iya, investasi iya. Kalau boleh tahu dalam bentuk apa sekarang? Investasi, jadi gua itu orang yang tidak suka mengambil resiko. Oke. Jadi investasi gue tidak pernah yang high risk. Gitu. Itu gue jujur tiba-tiba. Jadi investasi gue memang sesuatu yang gue lihat nilainya itu bisa bertahan lumayan lama. Jadi bukan, mungkin pasti sekarang kan trading dan lain tuh gila banget. Gue tidak di situ gitu. Jadi itu bukan artinya gue tidak mau, gue mau, tapi gue belum melihat ke sana gitu. Tapi mungkin buat semua orang, kalau memang kalian punya jiwa yang tidak rentan dengan high risk gitu, silahkan dicoba karena udah banyak banget yang muncul kan sekarang gitu. Cuman gue tahu kayak capacity gue kayak gue takut terkejut gitu dan shock dan lain-lain. Jadi gue tidak. Tapi dengan lu bikin Hatching Academy ini bareng? Iya, itu juga salah satu investasi yang
tidak high risk, high risk juga iya, mungkin tidak juga iya gitu. Ya itu salah satu investasi. Ada phrase berarti begini, if you good at something, never do it for free. Iya. Iya gitu. Iya. Ini bucket list yang belum kesampaian nggak buat lo sekarang? Yang dalam waktu dekat ada. Dalam waktu dekat itu adalah dari tahun lalu gue pengen banget sekolah lagi. Karena gimana pun ketika lo bikin platform edukasi, bukan berarti gue juga berhenti belajar gitu, tapi gue pengen sekolah lagi. Jadi sampai detik ini gue masih mencari dan jadi gue tuh datang dari background komunikasi kan. Yes. Yang pengen gue cari itu adalah bidang education technology-nya gitu. Jadi itu salah satu bucket list gue yang pengen gue ambil dalam waktu dekat gitu. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Sebelum gue tutup nih diskusi santai kita ini last word dari lo mungkin yang pengen lo sampaikan ke investor. Minum dulu Ibu, monggo, silakan. Aman. Apa ya last words-nya mungkin ya kalau buat yang masih muda-muda mungkin yang tadi itu selalu gue ulangin, dan percayalah kalau kalian ketemu gue dimanapun itu akan selalu keluar dari mulut gue gitu, kayak value kalian tuh penting banget. Kumpulinlah value kalian, knowledge kalian sebanyak-banyaknya, karena percayalah mungkin dalam waktu kalian tidak akan melihat itu dalam waktu dekat, tapi dalam waktu 2, 3, 5, 10 tahun itu akan memberikan kalian tuh bonus untuk diri kalian yang sangat panjang. Ibaratnya deposito gitu, deposito knowledge dan value itu penting banget gitu. Dan yang buat yang professionals, mungkin orang-orang yang udah kayak sekarang lagi bingung nih, kayak gue udah kerja ini sekian tahun, gue mau ngapain lagi. Jangan pernah berhenti untuk mencari knowledge, karena dunia ini juga tidak berhenti untuk memberikan kalian makanan. Jadi carilah makanan itu, dimakan. Makanan tuh maksudnya knowledge dan value gitu. Luar biasa. Nana, ya Allah, thank you banget loh Nana udah mampir-mampir ke sini. Thank you. Udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini macet-macetan. Iya, gitu. Dan buat investor, berarti kita udah di ujung acara. Jangan lupa nonton ngobrol-ngobrol santai kita dengan narasumber yang pastinya memberikan inspirasi dan menambah wawasan. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan di komen. Kalau gitu gue Ingga Putra, Nana. kita mohon undur diri, sampai jumpa di PK selanjutnya.